misalkan kita mau menulis mau kayak kemarin ya saya bilang kita pengen siswa kita rajin nulis, tapi kita nggak punya perpus yang memadai, nggak punya jurnal yang bagus gitu kan. Padahal habit atau budaya menulis itu ya dimulainya dengan banyak membaca. Sedangkan kita di Indonesia, perpus kita tuh banyak yang susah dapat. Bahkan di sekolah-sekolah desa itu ya, SD negeri di desa, SMP desa itu nggak punya perpus gitu loh. Di kampus saya dulu di Amerika yang paling besar itu ya gedung perpustakaan dan gedung student center gitu loh, yang memang dengan pusatnya mahasiswa. Kalau di sini mungkin yang besar apanya nih, gedung apanya? Mungkin gedung pimpinannya mungkin kalau di Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufik Hidayat di Tata Channel. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang pendidikan di Indonesia. Bagaimana sih pendidikan di Indonesia ini jika kita versuskan dengan pendidikan yang ada di luar negeri. Saya sekarang bersama dengan Nuril Rohma. Mbak Nuril ini adalah salah satu dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Madura. Nanti biar ini kan langsung pengalaman dari beliau melihat apa yang beliau lihat di luar negeri, kemudian apa yang beliau saksikan di pendidikan di Indonesia. Ya kita coba bukan niat untuk memperbandingkan sih, paling tidak ini menjadi cermin lah, mana nanti yang bisa bermanfaat diambil, jika tidak bermanfaat ya disampaikan saja. Saya sapa saja langsung. Halo Mbak Nuril. Halo Mas Taufik, saya Mas aja ya, Mbak aja. Kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Walaupun sehat, waspada tetap karena COVID ya. Betul. Apa nih aktivitasnya sekarang? Aktivitasnya walaupun sekarang kondisinya masih pandemi dan sebenarnya 75% masih work from home ya. Karena mahasiswa belum masuk juga, tapi tetap sibuk ya dengan kepenulisan proposal, publikasi sebagai dosen ya soalnya. Kemudian ya karena ini udah menjelang teman-teman mahasiswa lulus, jadi kita ya membimbing mahasiswa, terus karena saya juga dosen wali ya mantau mahasiswa agar tetap produktif lah selama masa-masa tinggal di rumah itu gitu. Oke, itu aja sih. Jadi gini Mbak Nuril, ini kan sekarang lagi proses siswa mau lanjut sekolah lah, yang SMP mau ke SMA, yang SD mau ke SMP. Ini kan pemerintah punya kebijakan terkait dengan zonasi itu. Jadi mereka hanya bisa mendaftar di sekolah yang terdekat dengan mereka. Itu pun dibagi lagi dengan prestasi atau apalah segala macamnya. Dan ini juga tidak semuanya setuju gitu loh Mbak Nuril, dengan penuh kontroversi, bahkan ada beberapa orang tua yang protes gitu loh. Kalau menurut pandangan dari Bu Nuril dengan berkaca dengan apa yang selama ini dilihat di luar negeri lah, apa di luar negeri juga ada proses-proses zonasi seperti itu? Iya, ini bagus sekali diskusinya walaupun sederhana ya, tapi semoga nanti bisa bermanfaat. Saya dulu kebetulan S2 di Amerika, seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Taufik, kalau saya boleh koreksi sedikit ya, kalau katanya orang Amerika itu ngomongnya University of Missouri. Nah, itu cara ngomongnya. Saya nggak bisa itu. It's okay. Jadi Missouri, Columbia. Kebetulan kampus saya ini kampus negeri terbesar di wilayah Missouri. Jadi kayak kalau di Jawa Timur itu paling besar mungkin ITS misalkan, karena dia besar sekali gitu loh. Kemudian saya S2 saya kebetulan ngambil bidang learning, teaching, and curriculum. Pas banget gitu loh, karena memang hubungannya dengan pendidikan. Nah, setahun pertama ketika S2 itu saya dapat mandat untuk ngajar di sekolah dari SMA dulu. SMA di Rockbridge High School, kebetulan satunya di Columbia Career Center. Jadi setahun pertama itu saya ngajar. Itu wajib karena memang itu melekat dengan salah satu mata kuliah saya dulu. Sehingga saya tahu begitu, bagaimana sih SMA, bukan hanya kuliahnya ya, tapi SMA. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan ada teman-teman saya yang pindah dari Indonesia ke Amerika, kebetulan ke tempat saya, membawa keluarganya, begitu yang masih kecil-kecil, umur 7 tahun, 8 tahun. Kebetulan saya juga ikut membantu mendaftarkan mereka ke sekolah yang akan dituju ketika sudah pindah ke sana. Sehingga saya punya beberapa
pengalaman yang lumayan cukup banyak ya, dari mulai tingkat SD, sama SMA, kemudian di bawah itu, karena kan ada teman-teman juga di PSD itu yang juga masih anak-anaknya masih TK gitu. Nah, bagaimana? Apakah di Indonesia sama dengan di Amerika ada zonasi? Kalau di Amerika semuanya itu zonasi sudah ya. Kalau saya di luar negeri, yang di luar Amerika saya belum paham, tapi kalau di Amerika sendiri itu zonasi. Jadi tidak ada sekolah unggulan, itu tidak ada. Maksudnya dalam artian bukan tidak ada secara masa nggak ada yang bagus banget gitu, pasti ada. Secara peringkat mungkin pasti ada. Tapi kalau yang dinamai dengan sekolah yang bertaraf internasional misalkan, atau mungkin yang favorit gitu, nggak ada. Karena zonasi ini mempengaruhi itu ya. Jadi ketika saya dulu mendaftarkan anak teman saya, kebetulan mau masuk SD kelas 1 begitu, pindah dari Indonesia pindah ke Amerika, itu tinggal kita ke website. Jadi misalkan di Columbia ya, kota Columbia, kota tempat saya tinggal, itu namanya Columbia Public School. Jadi semua sekolah itu gabung menjadi satu, namanya Columbia Public School. Semua sekolah negeri berkumpul di situ, satu sistem. Nanti tinggal ngetik aja alamat rumahnya. Contoh, saya ketik aja alamat rumahnya, misalkan Flamboyan Street misalkan ya. Nanti akan keluar sekolah-sekolah yang masuk zonasi itu. Jadi nanti kita akan diberi, kalau kita udah ketik alamat yang sudah yang sudah lengkap, alamat rumah yang lengkap, nanti akan keluar sekolah yang paling dekat dengan rumah kita. Itu namanya kalau di Amerika seperti itu. Kenapa kok ada seperti itu di Amerika? Karena di Amerika itu untuk SD, SMP, bahkan SMA itu masih ada bus sekolah, Mas Taufik. Jadi nanti bus sekolah ini menentukan zonasi ini menentukan penjemputan, terus nanti ketika diantar, karena ada bus sekolah ini gitu loh. Yeah. Memang bagus gitu. Intensinya adalah memang karena biar dekat dengan rumah. Kemudian memang biar bus sekolahnya nggak muter-muter gitu loh. Jadi satu wilayah itu untuk satu bus untuk satu wilayah. Kalau di Indonesia memang novelty-nya adalah karena memang untuk mengurangi macet, terutama di kota besar ya. Makanya mungkin kalau jauh-jauh kan nanti ada kendaraannya tambah. Nah, kalau dekat-dekat rumah mungkin enak. Gitu. Iya. Tapi karena kan gini, namanya orang tua itu kan inginnya anaknya itu kan sekolah ke sekolah yang secara fasilitas itu lengkap. Betul. Secara gurunya itu ya favorit lah dibilang seperti itu. Nah, ini kan menjadi tugas berat juga bagi pemerintah, padahal sekolah-sekolah yang terdekat dengan orang tua itu kan banyak fasilitasnya yang kurang memadai gitu loh. Betul. Dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang selama ini dianggap favorit gitu loh. Betul. Ya memang dari tahun lalu sejak kebijakan ini dimulai gitu ya, menjadi kontroversi sekali, bahkan di guru-guru, dan yang paling kontroversial tentu di kalangan orang tua. Karena siapa sih yang orang tua mau misalkan anaknya sekolah di tempat yang biasa aja, pasti maunya yang sekolah-sekolah yang standarnya sudah lumayan oke, terutama yang fasilitasnya sudah memadai begitu ya. Mungkin orang tuanya dulu lulusan situ begitu ya, masa anak saya nggak lulusan situ kan, pasti seperti itu. Ini atau mungkin gini Mbak Nuril, sinkronisasi dengan perguruan tinggi gitu loh. Betul, bisa jadi seperti itu. Saya rasa itu menjadi solusi yang cukup cukup bagus ya, untuk misalkan nanti bagaimana sih kalau zonasi ini dilanjutkan. Kalau saya sih sebenarnya saya nggak bisa bilang saya pro gitu ya, tapi saya rasa intensi atau niat baiknya ada dari zonasi ini, karena memang saya lihat memang sangat prospektif. Cuma memang kalau ditanya kan nanti ada yang dikorbankan. Memang kalau tidak dimulai-mulai tidak akan tahu nanti seperti apa efek panjangnya begitu. Saya rasa pasti akan ada satu masa, satu angkatan atau dua angkatan yang akan terkena dampak dari dimulainya kebijakan ini. Tapi nanti efek jangka panjangnya menurut saya cukup bagus gitu, daripada nanti kita terus-terusan mempunyai sekolah yang yang unggulan, favorit, sedangkan sekolah-sekolah desa tutup begitu, padahal negeri gitu kan, karena peminatnya langsung terus ke kota. Menurut saya satu adalah memang harus dimulai walaupun dengan banyak sekali resiko. Artinya mungkin sekolah dan pemerintah yang tadi seperti Mas Taufik bilang, harus ada pengayaan atau pelatihan-pelatihan untuk guru. Jadi jangan untuk dana itu, kalau untuk guru harus terus dinaikkan begitu untuk pelatihan-pelatihan gurunya. Kedua yang tadi tuh sinkronisasi dengan PT-PT mungkin dekat-dekat sekolah tersebut gitu.
Tadi terkait dengan itu kan fasilitas ya, tadi kan bicara fasilitas. Ya apa namanya, kalau di luar negeri itu apa ya? Saya belum pernah soalnya ke luar negeri. Nanti nyusul. Apa namanya, di sekolah itu situasi di sekolah seperti apa sih? Karena saya kalau lihat di film itu di televisi, seakan-akan sekolah di luar negeri itu keren gitu loh. Betul. Perpustakaannya, kantinnya, kantornya itu ya menarik gitu loh. Ya yang tidak mau memperbandingkan dengan di Indonesia, tidak. Cuma kok kayaknya bagus gitu loh. Kalau yang Mbak Nuril lihat selama ini di luar negeri, bagaimana sih fasilitas sekolah di sana itu? Iya, menurut saya kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Jangan dibandingin lah, beda kali negara kita sama negara luar. Jangan seperti itu. Memang ada hal-hal yang perlu kita bandingkan. Kalau nggak dibandingkan nanti nggak akan terpacu ya kan. Menurut saya oke aja membanding-bandingkan itu. Yang penting ambil yang baik-baiknya aja gitu kan. Saya dulu waktu S1 kebetulan dapat exchange program S1 ya di Virginia Tech. Ini daerah Virginia agak timur dekatnya Washington gitu. Kemudian S2 saya kemarin di Missouri pindah ke tengah. Kemudian tahun lalu saya alhamdulillah dapat kebagian ke Kanada, ada pelatihan gitu dari kementerian. Dari 3 kali saya merasakan kampus yang berbeda-beda begitu ya. Saya melihat salah satu yang paling pokok yang perlu kita pelajarin, perbaiki dari sistem kita itu adalah bagaimana kita melaksanakan, mengimplementasikan betul-betul upaya bahwa yang penting itu adalah memberikan pelayanan prima pada mahasiswa. Karena pendidikan itu sebenarnya kan, institusi pendidikan itu kan sebenarnya adalah bagaimana kita melayani sivitas akademikanya, baik itu dosennya, gurunya, siswanya gitu. Dengan cara apa? Memberikan fasilitas yang mumpuni. Contoh misalkan kita mau menulis kayak kemarin ya saya bilang kita pengen siswa kita rajin nulis, tapi kita nggak punya perpus yang memadai, nggak punya jurnal yang bagus gitu kan. Padahal habit atau budaya menulis itu ya dimulainya dengan banyak membaca. Sedangkan kita di Indonesia, perpus kita tuh banyak yang susah dapat. Bahkan di sekolah-sekolah desa itu ya, SD negeri di desa, SMP desa itu nggak punya perpus gitu loh. Kalau kita di luar negeri kemarin saya bandingkan aja nggak apa-apa, karena kita biar ngaca lah. Mungkin ini ada salah penggunaan dana atau apa begitu, saya nggak paham. Kalau di luar negeri, di Amerika ya, karena saya ke sekolahnya di Amerika, akreditasi sekolah itu itu harus fasilitas pendidikannya, dari mulai perpusnya, toiletnya itu harus bersih, perpusnya harus punya buku sekian juta gitu, kemudian koleksinya harus berapa ribu gitu. Kemudian ada kalau di PT perguruan tinggi, setiap PT di US itu biasanya punya yang namanya stadion sepak bola. Jadi ada punya gym, stadion. Kalau di sekolah punya namanya fasilitas olahraga. Jadi job tracking, kemudian ada fasilitas gimnastik, ada renang, kolam renang. Jadi itu semua dipenuhi. Karena apa? Biar siswanya nyaman di situ. Jadi nggak kemana-mana gitu. Akhirnya terpacu untuk memberikan prestasi yang tinggi. Gitu. Kalau menurut saya sih yang kita perlu perbaiki itu. Jadi intinya bedanya adalah mungkin kalau di kampus saya dulu di Amerika yang paling besar itu ya gedung perpustakaan dan gedung student center gitu loh, yang memang tempatnya mahasiswa. Kalau di sini mungkin yang besar apanya nih, gedung apanya? Mungkin gedung pimpinannya mungkin kalau di Indonesia. Jadi balik mungkin kayaknya ada pengaruh masa lalu, karena kita dulu kan punya kerajaan gitu ya. Betul. Jadi mungkin yang dijunjung yang tinggi-tinggi dulu, padahal ruang kelasnya banyak yang bobrok ya kan. Pusing. malah kadang perpusnya itu di beberapa sekolah itu nggak memiliki perpus gitu loh. Iya, makanya itu Mas Sofi. Dan mereka bahkan dituntut untuk membaca. Lalu apa yang mau dibaca gitu ya? Iya, bahkan di Pemkab juga mungkin bisa membantu. Kalau di Amerika, wisata itu salah satu yang paling populer itu museum dan perpustakaan. Wisata perpustakaan. Jadi setiap kita ke kota apa begitu, anggap saya ke kota San Francisco misalkan, atau ke New York City, itu mereka punya New York Public Library.
itu jadi wisata untuk turis. Kenapa? Karena besar sekali, koleksinya bagus-bagus, ruangannya bener-bener ruangan apa ya, bener-bener yang memang cocok untuk pariwisata gitu. Selain museum ya. Mungkin di Indonesia juga harus ditiru. Gak tahu kalau di Indonesia perpustakaan daerah pasti ada sampai sekarang ini. Pasti ada, cuma belum jadi menarik gitu loh ke warga. Iya. Tatanannya lah. Kurang bentuknya atau mungkin bukunya. Iya. Oke, ya memang itu jadi problem terkait dengan tempat membaca siswa lah. Kadang siswa memang kesulitan untuk mendapatkan akses itu gitu. Ya. Siswa, ya paling tidak tiap sekolah itu semestinya memiliki perpus yang besar gitu loh. Betul. Yang lebih diutamakan perpusnya dengan fasilitas yang baik sehingga siswa itu mau berlama-lama di sana kan ya, bukan berlama-lama di kantin akhirnya. Karena perpusnya panas. Kalau di US itu ya kampusnya malah disediakan kafe, Pak Taufik. Wah, iya. Kita tunjang biar makannya nggak telat, tapi bayarnya juga oke. Cuma mungkin bedanya, saya rasa kampus ada banyak perpus yang sudah bagus di Indonesia. Saya rasa saya apresiasi itu. Cuma mungkin yang perlu diperbaiki adalah bagaimana cara minjamnya. Kayak di Amerika itu sangat gampang sekali. Bahkan kalau saya gitu tinggal naruh nama orang mana gitu, oke, silakan pinjam. Kalau di sini kan mungkin harus pakai kartu apa, ini takut hilang mungkin gitu loh. Mungkin itu dipermudah aja sih. Oke, kalau ini Bu Nuril, kalau terkait dengan mungkin sedikit lah kurikulum di luar negeri sama di Indonesia gimana? Ya, saya kaget ya. Menurut saya ini yang paling menarik dibahas. Kenapa? Karena ketika saya ngajar selama setahun itu, saya pernah ada kelas yang namanya Introduction of Engineering. Gitu. Intro to Engineering lah pokoknya. Itu untuk kelas 2 sampai kelas 3 SMA di sana. Tingkat SMA. Saya rasa saya nggak akan bisa ngikutin. Saya kan bukan orang engineering ya. Saya orang sosial gitu ya. Saya kaget. Nanti saya ngajar ini tahu nggak ya? Tapi ternyata ketika saya masuk kelas, ini adalah materi yang disampaikan di sekitar SMP kelas 3 begitu. Ternyata di Amerika itu walaupun kurikulumnya juga padat ya sebenarnya dan nggak seperfect yang kita bayangkan juga, tapi ternyata mereka lebih laid back kalau kata orang bahasa Inggris itu lebih santai. Jadi kita nyampe mana, gitu, anggap kita udah nyampe Pamekasan gitu ya, dia masih di Sampang gitu loh. Istilahnya dia lebih lambat daripada kita kurikulum. Itu tadi pelajaran untuk kelas berapa itu? SMA. Di Amerika. SMA di SMA kelas 2 di Amerika. Di Indonesia, berarti kita lebih cepat. Jadi menurut saya perbandingannya itu nggak jelek, cepat itu bagus menurut saya ya. Tapi akhirnya begini, kita itu terlalu banyak konten, tapi pemahamannya sedikit. Paham ya? Kalau di sana mungkin lebih fokus ke pemahaman, walaupun kontennya nggak banyak, tapi kamu udah pasti nggak ini? Kamu udah pasti nggak ini? Kita nggak akan mungkin lanjut kalau kamu nggak pasti begitu. Kalau di sini mungkin pasti nggak pasti. Mungkin lanjut. Yang penting babnya bab berapa gitu. Yang penting lulus dulu kalau di sini ya kan. Iya. Gitu. Jadi sekarang udah bab berapa gitu kalau di sini. Betul. Yang penting kan dikejar babnya. Karena juga ya repot juga sebenarnya Mbak Nuril. Karena itu kan juga tuntutan kurikulum. Kita harus menyelesaikan satu semester itu sampai sekian mata pelajaran, bab sampai bab sekian semester ini gitu loh. Itu juga repotnya karena nanti itu yang nanti masuk ke soal gitu loh. Kalau masih dulu ada UAN itu nanti ini yang masuk UAN dari bab sekian sampai bab sekian. Sehingga gurunya pun itu ya kejar target tuh, kejar tayang untuk sampai ke bab itu. Meskipun siswanya nggak paham. Gitu loh. Kita ini punya guru yang banyak sekali yang bertalenta. Guru-guru kita tuh banyak yang bertalenta. Jadi saya pikir keputusannya Mas Nadiem, Mas Menteri kemarin untuk Merdeka Belajar itu bagus. Jadi kita nggak fokus hanya untuk dokumen, paper ini segala macam. Kita fokus pada kompetensi siswanya. Iya, betul. Jadi kurikulumnya harus lebih kurikulumnya lebih laid back, lebih santai, tapi pemahamannya lebih oke. Padat enggak kalau pelajarannya sana? Maksudnya padatnya dalam artian padat enggak? Maksudnya padatnya dalam artian banyak enggak jumlah mata pelajaran kalau di sekolah lah, jumlah mata pelajaran yang dia. Saya rasa lebih banyak di sini. Jadi di sini kan sehari bisa 4, bisa 5 gitu ya. Karena paling cuma 2. Jadi nanti akhir-akhir gitu, akhir kelas jam 1 siang gitu nanti ada kelas yang kelas pilihan gitu. Nanti pilihan itu mulai kapan? Sudah mulai
SMA kelas 2 itu sudah bisa Ya. milih kelas, dan SMA kelas 3 sudah bisa milih kelas di universitas. Jadi nanti enaknya, mungkin ini nyambung dengan apa konsepnya Mas Menteri tentang Merdeka Belajar. SMA di Amerika tuh sudah bisa ngambil kelas seperti level di universitas. Jadi nanti bisa makanya nanti S1 ke S2 tuh gampang mereka karena Iya, sudah ada iya. kredit di SMA yang sudah hampir sama nilainya dengan di universitas. Tinggal menyesuaikan aja ya di Betul. nanti. Oke. Oke, Mbak Nuril, ini sudah luar biasa. Saya sudah bincang-bincang dari tadi. Terima kasih atas ilmunya yang dibagi. Semoga Sama-sama, ini Sofi. bermanfaat untuk teman-teman yang Amin. menyaksikan Kata Channel. Terima kasih, Mbak Nuril. Oke, Ya. mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.